Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu pada seminar virtual FSMR 2021 dengan tema kreativitas seni dan media tanpa batas di tengah pandemi COVID-19. Siang hari ini kita akan melaksanakan sesi paralel yang kedua untuk presentasi dari para pemakalah. Kita berada di room B, Seni dan Masyarakat. Perkenalkan, saya moderator untuk ruangan ini, Aji Susanto Anom Purnomo. Hari ini pada room B ini akan ada 5 pemakalah yang akan mempresentasikan hasil penelitian dan pemikirannya. Yang pertama ada Bapak Dr. Irwandi MSN, Novan Jemi Andrea MSN, Michael Steve JS, Ricky Maulana dengan judul makalah Perancangan Studio Keliling Fotografi Analog sebagai Sarana Pendidikan dan Hiburan. Lalu pemakalah yang kedua ada Ibu Fortunata Tias Rinestu dengan judul makalah Media Promosi Layanan Kesehatan pada Mars RS Jogja. Lalu selanjutnya ada Ibu Ika Yulianti SST MSN dengan judul makalah Pendekatan Visual untuk Terapi Klien Skizofrenia Gejala Sedang. Lalu pemakalah selanjutnya Olivia Febrianti Ngabito, Eko Agung Syaputra, Sasperi Yendra dengan judul Pengembangan Virtual Reality Tour dengan metode video sebagai sarana wisata secara daring pada kawasan Desa Wisata Pampang. Lalu yang terakhir ada Bapak Dedi Setiawan dengan judul makalah Dampak Masa Pandemi COVID-19 dalam Menjaga Eksistensi Festival Film, Studi Kasus Festival Film Pelajar Jogja 2020. Sebelum kita mulai untuk sesi presentasi dari tiap-tiap pemakalah, akan saya ingatkan lagi tata tertib untuk presentasi pada siang hari ini. Masing-masing pemakalah waktu presentasinya adalah 15 menit. Nanti di tengah presentasi akan saya ingatkan pada saat waktu tersisa 5 menit. Nanti kita akan melaksanakan semua presentasi terlebih dahulu, lalu di akhir akan ada sesi tanya jawab selama 15 menit. Bagi teman-teman penonton atau peserta pemakalah yang lain, apabila ada yang ingin ditanyakan dan takut nanti kelupaan kalau nunggu di akhir, bisa langsung menuliskan pertanyaannya, diskusi dan tanya jawab di kolom chat. Baik, selanjutnya untuk waktu agar lebih efektif lagi, akan kita mulai sesi presentasi untuk siang hari ini di Room Seni dan Masyarakat, dimulai dengan makalah berjudul Perancangan Studio Keliling Fotografi Analog sebagai Sarana Pendidikan dan Hiburan oleh Dr. Irwandi MSN, Novan Jemi Andrea MSN, Michael Steve JS, Ricky Maulana. Waktu dan tempat saya berikan sepenuhnya ke pemakalah. Terima kasih. Baik, terima kasih pembawa acara. Yang saya hormati semua hadirin dan para panitia, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan langsung saja. Saya di sini bersama anggota saya juga, Pak Novan Jemi Andrea, sudah hadir kelihatannya. Oke, makalah yang akan saya angkat di seminar ini adalah satu proses riset yang sedang kami jalani, riset terapan, yaitu kami beri judul Perancangan Studio Keliling Fotografi Analog sebagai Sarana Pendidikan dan Hiburan. Nah, mungkin ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dulu, kenapa penelitian ini kami lakukan, yaitu kalau kita melihat judulnya adalah Perancangan Studio Keliling Fotografi Analog, gitu ya, untuk sarana pendidikan dan hiburan. Akhir-akhir ini dunia fotografi setelah revolusi teknis pada tahun 2000-an, di mana fotografi analog beralih menjadi digital, di mana mainstream fotografi secara teknik teknologi tidak lagi menggunakan fotografi analog. Fotografi analog ini seolah-olah hilang, tidak terpakai lagi, tidak terpakai terutama untuk keperluan-keperluan yang
teknis begitu ya untuk sebagai produk massal yang digunakan hingga kurang lebih 10 tahun lebih. Bahkan menyampai hampir 15 tahunan begitu, fotografi analog itu seolah hilang. Sudah banyak sekali peninggalan-peninggalannya yang hampir seakan terlupakan. Nah, kemudian pada 5 tahun kebelakangan ini, fotografi analog kembali menemukan jalannya, tidak lagi sebagai stream utama dalam fotografi, tetapi sebagai alternatif, di mana fotografi analog dengan beragam keunikannya, aspek tekniknya, aspek hasil, proses, itu memiliki daya tarik yang akhirnya dia menjadi ceruk sendiri dalam fotografi, yaitu fotografi analog sebagai tidak lagi sebagai sarana untuk berbisnis, tetapi bisa sebagai sarana hiburan, pembelajaran. Nah, sehingga dengan adanya hal tersebut, ditambah lagi dengan munculnya komunitas-komunitas berbasis foto analog, di mana daya tariknya adalah prosesnya, bentuk kameranya, kemudian hasilnya, maka muncullah ide di mana saya mengajar di jurusan fotografi, juga di mata kuliah kamar gelap analog, itu membuat satu studio keliling, studio analog yang bisa berpindah-pindah, gitu ya. Nah, pada tahun ini kami mulai dengan perancangannya dulu, dengan cita-cita bahwa nanti pada periode berikutnya ini akan kami usulkan di penelitian DRPM yang dapat didanai lebih besar lagi. Nah, untuk melakukan itu maka kami metode yang kami gunakan atau urutan metode yang kami lakukan adalah dari pencarian data, referensi, kemudian melakukan desain secara digital, kemudian nanti hasilnya bisa kita lihat. Next, ini mungkin sudah saya sampaikan tadi. Kemudian kalau kita melihat satu proses fotografi analog, kita sudah punya skemanya, di mana skema inilah yang nanti menjadi dasar bagaimana atau di mana posisi penelitian ini dalam satu kerangka besar fotografi analog, yaitu ada pada shoot dan post shoot. Nah, terutama pada post shoot ini. Jadi sebelum memotret, orang mengatur komposisi, memikirkan keindahan, menyiapkan film, kamera, dan lain sebagainya. Lalu ada proses pemotretan di situ. Ada exposure, kemudian setelah proses pemotretan nanti ada post shoot. Ya, jadi setelah pemotretan apa yang dilakukan? Yaitu proses kamar gelap yang di sebelah kanan ini. Seperti itu. Kemudian kami juga mempelajari, dan kebetulan juga di kampus masih ada, yaitu kamar gelap analog yang kami ambil esensi-esensinya untuk diterapkan di dalam sebuah tempat yang bisa berpindah-pindah, yaitu tadinya kami berpikir sebuah minibus gitu ya, tetapi atas saran berbagai reviewer maka disuruh atau disarankan untuk menggunakan bus yang besar. Nah, dia harus ada sumber air, harus ada ruang kedap cahaya, ada ventilasinya, ada ruang bebas debu, kemudian listrik, kemudian ada space-nya. Ini menurut Ansel tahun 2016. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah proses kamar gelap. Ini adalah sebuah denah floor plan dari kamar gelap. Ada daerah kering, ada daerah basah, begitu ya. Daerah kering itu yang atas ini dry side, isinya adalah peralatan-peralatan untuk mencetak. Kemudian bagian wet side adalah obat-obatan, developer, stop but fixer, dan air, serta ada ventilasi di situ. Nah, ini roadmap kami. Kenapa ini penelitian juga bisa dilakukan? Karena secara infrastruktur kami siap. Ada di kampus itu ada kamar gelap, kemudian ada KKM-nya, kelompok kegiatan mahasiswa yang concern pada fotografi analog, bahkan pra-analog.
kemudian sudah menghasilkan beberapa produk, diantaranya kamera. Kayak ini nggak sih? Kemudian, sebentar, mohon maaf ada suaranya siapa ini? Ya, kemudian produk-produk dari KKM ini yang menjadi mitra kami, KKM Kopi namanya, itu juga sudah didiseminasikan. Tetapi yang kami belum miliki adalah kamar gelap yang bisa berpindah-pindah, di mana kita bisa mobile dari satu tempat ke tempat lain, tergantung eventnya dan lokasinya, sehingga masyarakat nanti bisa melihat bagaimana proses cetak foto analog, juga bisa sekaligus belajar. Itulah mengapa judul kami adalah sebagai sarana pendidikan dan hiburan rakyat. Ini metodenya, sudah saya sebutkan tadi. Kemudian kita langsung ke rancangannya. Nah, ini adalah sebuah bus yang kami rancang awalnya seperti ini untuk studio foto itu. Kemudian kita bentuk dalam 3D. Jadi ada di tahap inkubasi kita mulai merancang, sehingga akhirnya keluarlah bentuk seperti ini. Nah, di dalamnya nanti ada beberapa ruangan kamar gelap, ada ruangan penyimpanan, kemudian ada ruangan kecil. Jadi kira-kira itu yang akan kami lakukan. Kami masih butuh banyak masukan dari teman-teman yang lain tentang riset ini terkait dengan kenyamanan penggunaan, lalu nilai ekonominya, dan lain sebagainya. Tetapi sebelum saya akhiri, saya ingin mempersilahkan anggota saya, Pak Novan, untuk menambahkan. Silakan Pak Novan. Monggo Pak Novan. Baik, terima kasih Pak Irwandi. Mungkin saya akan menambahkan sedikit saja tentang penjelasan mengenai rancangan desainnya studio foto kelilingnya, bahwa dalam studio akan dibagi menjadi 3 area. Area pertama itu adalah area di mana penumpang dan supir ketika nanti studionya berjalan itu tetap dibuat senyaman mungkin, sesafety mungkin. Artinya tidak mengabaikan hal-hal di luar keselamatan berkendara. Lalu yang ruang kedua itu adalah ruang untuk meeting dan ruang kerja. Artinya nanti di situ para tim yang bergerak, misalnya ketika studio keliling ini pada saatnya akan bergerak ke suatu wilayah, ada tim yang nantinya akan dipimpin oleh road manager gitu, itu punya ruangan yang di situ dia akan mendesain aktivitas yang nantinya akan dilakukan oleh anggota atau masyarakat yang terlibat dalam bus keliling itu. Lalu di ruang ketiga adalah kamar gelap, dan kamar gelap ini memang betul-betul mengambil skema dari waktu tersisa 5 menit. Baik, terima kasih Mas Ji. Di ruang gelap ini mengambil skema yang tadi dipaparkan Pak Irwandi, ada ruang gelap, ada daerah kering dan daerah basah yang memang di dalam di kamar gelap itu dibagi menjadi 2 sisi. Area kering adalah area penyimpanan barang-barang yang memang tidak boleh tersentuh oleh air. Sedangkan di area basah itu adalah memang betul-betul khusus untuk pencucian film analog. Dan sirkulasi udara juga disiapkan secara baik begitu, terutama di kamar gelap, karena bahan-bahan kimia lalu kemudian limbah itu juga harus dipikirkan. Lalu sumber aliran listrik dalam desain ini itu mengandalkan 2 sumber. Ada sumber dari internal, artinya kalau misalnya memang tidak bisa mengakses sumber listrik di luar, maka mobil studio keliling ini tetap bisa beroperasi dengan generator ataupun apapun itu. Sementara sih dengan generator dan aki yang besar, dengan sumber listrik yang besar. Lalu kalaupun misalnya ternyata mobil ini bisa ditempatkan di ruang yang di tempat yang punya sumber listrik PLN gitu katakanlah, kita juga punya sumber listrik yang bisa disambungkan, dan itu semua bisa mengoperasi. Artinya ada atau tidak ada sumber listrik dari PLN, mobil operasional studio keliling ini bisa beroperasi. Mungkin begitu Pak Irwandi, tambahan dari saya. Ya, kece badai tambahannya. Terima kasih Pak Novan. Sepertinya waktunya juga sudah pas. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kami mohon saran dan pertanyaan dari teman-teman semua untuk kesempurnaan penelitian ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pemakalah pertama Bapak Dr. Irwandi MSN dan Pak Novan Jenny Andrea MSN. Di makalahnya sudah dipresentasikan, menarik ya. Kita bisa melihat bagaimana seni dan masyarakat itu saling merespon dinamikanya dan mendekatkan seni ke masyarakat sebagai sarana pendidikan dan hiburan melalui studio keliling fotografi analog. Untuk penonton dan peserta pemakalah yang lain, apabila ada diskusi terkait materi dari pemakalah yang pertama ini, silahkan bisa dituliskan terlebih dahulu di chat. Nanti kita akan bacakan di akhir pada sesi diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya kita akan beranjak ke pemakalah yang kedua, yaitu Ibu Fortunata Tias Rinestu dengan judul makalah Media Promosi Layanan Kesehatan pada Mars RS Jogja. Waktu dan tempat saya sepenuhnya serahkan ke Bu Fortunata Tias Rinestu. Silakan Bu. Ya, baik. Terima kasih Mas Anom, moderator. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk sedikit berbagi tentang presentasi bagaimana media promosi layanan kesehatan di Rumah Sakit Jogja. Ini berawal dari penelitian sederhana, masih awal, bagaimana promosi layanan kesehatan itu bisa membantu masyarakat untuk lebih mengerti dan kenal dengan sarana atau layanan kesehatan Rumah Sakit Jogja. Ada banyak media promosi yang dilakukan. Salah satunya yang dilakukan di Rumah Sakit Jogja itu adalah melalui lagu Mars Rumah Sakit Jogja. Saya Fortunata Tias Rinestu dari Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta. Terima kasih. Selanjutnya latar belakang boleh dibantu. Ya. Ketika kita memasuki suatu lingkungan baru, suasana nyaman dan aman itu diperlukan seseorang ketika memasuki lingkungan baru, dan persepsi, latar belakang, pengetahuan, dan referensi yang dimiliki seseorang mungkin juga bisa memberikan andil besar terhadap perilaku seseorang ketika memasuki lingkungan atau suasana baru. Hal ini berlaku juga dengan pelayanan kesehatan rumah sakit saat ini. Ada yang memilih rumah sakit tertentu karena pengalaman dan pernah mengunjungi rumah sakit tersebut. Pengalaman yang baik itu akan memberi kesan yang baik juga. Jadi akan mengangkat citra rumah sakit tersebut. Media dan promosi kesehatan ini seperti diungkapkan di depan memakai lagu sebagai media promosi kesehatan yang antara lain dalam promosi kesehatan itu memiliki kriteria antara lain interactivity, yaitu menimbulkan interaksi oleh penggunanya. Dari diskusi, ternyata lagu ini diterapkan di Rumah Sakit Jogja itu selama jam layanan itu berlangsung. Jadi di awal dan di akhir ketika layanan itu sudah selesai. Promosi kesehatan melalui lagu ini bisa dianggap sebagai iklan juga, karena iklan merupakan salah satu alat promosi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat atau stakeholder. Pendapat Wiana tahun 2015 mengatakan bahwa bila seseorang mendengar atau melihat kata-kata akan terbentuk konsep atau gambaran mental. Konsep-konsep ini kemudian berhubungan dengan kenyataan atau objek-objek yang ada di luar bahasa yang disebut asosiasi. Sedangkan hubungan antara konsep dan objek-objek yang ditunjuknya itu disebut dengan referensi. Diksi di sini mempunyai peranan yang penting dalam menulis ataupun berbicara karena berhubungan dengan informasi yang akan disampaikan. Diksi merujuk kepada pilihan kata. Bagaimana pilihan kata itu bisa menyampaikan informasi dengan tepat yang dimaksud oleh penulis, dalam hal ini Rumah Sakit
Jogja bisa mempresentasikan layanan kesehatannya melalui lagu tersebut yang dituliskan dalam lirik dan harus sampai kepada masyarakat atau stakeholder-nya atau bisa juga pembaca. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus karena hanya di Rumah Sakit Kota Jogja dan pengumpulan data melalui kuesioner dan pendekatan fokus group discussion yang diikuti oleh pengunjung, pegawai, dan pencipta lagu Mars Rumah Sakit Jogja. Ini adalah Mars Rumah Sakit Jogja yang diciptakan oleh Widiawan HP dan diperdengarkan pertama kali pada ulang tahun Rumah Sakit Jogja dan peresmian logo baru yang menandai semangat baru dalam visi misi dan semangat pelayanan baru. Mungkin bisa kita dengarkan sedikit lagu ini, minta tolong kalau bisa. Jadi ini lagu ini masih rekamannya masih dalam bentuk kasar ya karena sudah dan dinyanyikan oleh pegawai yang ada di Rumah Sakit Jogja. Boleh minta tolong untuk di-share? Rumah sakit Jogja, rumah sakit kota, rumah sakit kita. Senyum, empati dan jujur dengan usaha terbaik untuk kesembuhan Anda semua. Rumah sakit Jogja, garda depan kota dalam bidang kesehatan. Rumah sakit Jogja, rumah sakit kita, mitra kesehatan Anda jadi pilihan utama. Itulah visi kita, bekerja berwawasan ke depan, selalu bersama berkembang, berpikir inovatif, wujudkan manajemen yang modern. Rumah sakit Jogja, rumah sakit kota, rumah sakit kita. Senyum, empati dan jujur dengan usaha terbaik untuk kesembuhan Anda semua. Rumah sakit Jogja, garda depan kota dalam bidang kesehatan. Rumah sakit Jogja, rumah sakit kita, pengawal kesehatan Anda. Rumah sakit Jogja, rumah sakit kita, pengawal kesehatan Anda. Ya, baik, terima kasih. Itu adalah diksi yang ada di lirik Rumah Sakit Jogja. Dan ada beberapa hal yang menarik dari diksi ini ketika dipilih untuk lirik Rumah Sakit Jogja. Ada beberapa kata yang diulang. Jadi ada beberapa kata yang diulang yang ingin merepresentasikan Rumah Sakit Jogja. Jadi Rumah Sakit Jogja, Rumah Sakit Kota, Rumah Sakit kita. Itu diulang. Ada di beberapa kata yang berhubungan dengan Rumah Sakit Jogja, Rumah Sakit Kota, Rumah Sakit kita. Itu diulang. Kalau kata itu diulang dan selalu ditempatkan, kalau dalam melodi atau lirik lagu itu diulang, biasanya ingin menimbulkan kesan atau memori yang bisa diingat oleh masyarakat. Dan jadi pilihan utama, itulah visi kita bekerja berwawasan ke depan. Jadi pada kalimat yang kelima, jadi pilihan utama, itulah visi kita bekerja berwawasan ke depan. Lirik ini dibangun tidak semata-mata langsung terjadi, tetapi ada beberapa hal yang menjadi visi misi Rumah Sakit Jogja, kemudian ada fokus group discussion, dan kebetulan penciptanya adalah pegawai atau tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit Jogja, kemudian ada beberapa pengunjung yang pada waktu group discussion itu
ketika menunggu mendengar lagu itu ternyata teringat. Jadi menjadi suasananya menjadi lebih nyaman gitu. Dan di kalimat yang nomor 1, nomor 3, nomor 4, nomor 7 itu ingin menonjolkan bahwa rumah sakit Jogja, rumah sakit kita, rumah sakit kota menjadi rujukan yang utama. Baik, silakan boleh berpindah. Dalam diksi itu ada 3 kriteria, yaitu ketepatan, kecermatan, dan keserasian. Hampir semua lirik yang ada di Mars Rumah Sakit Jogja itu berkonotasi, bermakna denotasi, tidak ada makna konotasi. Jadi adalah makna yang sebenarnya, tidak ada, jadi mudah dimengerti. Kemudian sinonim itu juga ditemukan untuk rumah sakit kota, rumah sakit Jogja, itu untuk mengidentifikasikan bahwa rumah sakit kota yang ada itu adalah rumah sakit Jogja. Karena ada rumah sakit Sleman, rumah sakit Bantul, rumah sakit yang ada di kabupaten lain, tapi kalau rumah sakit kota itu mengidentikan diri di lirik ini dengan rumah sakit Jogja. Gitu. Walaupun ada rumah sakit yang lainnya, tapi ketika mengingat rumah sakit Jogja, rumah sakit kota, itu identik atau sinonim. Kecermatan untuk mengungkapkan gagasan, jadi sesuai dengan konteks Mohon kalimatnya. maaf Bu, waktunya tinggal 5 menit. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Dan yang terakhir, keserasian itu sesuai dengan konteks pemakaiannya. Mungkin ini langsung ke hasil saja. Ketika kuesioner dibagikan, itu pesan lirik dalam lagu Mars itu menurut responden apakah mudah dimengerti atau tidak. Dan sebagian besar mudah dimengerti atau setuju 54,2, jadi lebih dari setengah, sangat setuju, dan setuju 43,1%. Kemudian berikutnya Mas, hasilnya. Dan lirik yang mudah diingat itu ternyata rumah sakit Jogja, rumah sakit kita. Jadi ketika ada pilihan beberapa lirik yang ada di kalimat tadi, mana yang paling berkesan ketika mendengarkan itu, ternyata rumah sakit Jogja, rumah sakit kita. Itu sebesar 29,2%, dan hampir sama dengan senyum, empati, dan jujur. Itu menduduki peringkat atau persentase yang teratas. Berikutnya usaha terbaik, dan terakhir Mas. Ya, jadi lagu ini diperdengarkan pagi hari sebelum pelayanan dan sore hari setelah pelayanan selesai. Jadi mengingatkan dan senantiasa menjadi penyemangat dalam pelayanan, serta suasana menjadi riang dan membangun semangat di pagi hari. Ini yang didapat dari fokus group discussion, dan pengunjung terbantu dengan mengingat Rumah Sakit Jogja sebagai rumah sakit rujukan untuk masyarakat. Kesimpulannya, sebagian besar responden secara umum merasakan nyaman ketika berkunjung ke Rumah Sakit Jogja, dan setelah mendengarkan lagu Mars Rumah Sakit Jogja, mendapat pesan dan kesan akan layanan kesehatan yang menjadikan Rumah Sakit Jogja sebagai pilihan dalam aktivitas yang berhubungan dengan kesehatan. Secara tidak langsung, lagu ini juga menjadi media promosi dan peningkatan layanan kesehatan Rumah Sakit Jogja melalui pemilihan lirik dan diksi yang tepat. Itu saja mungkin singkat gambaran penelitian atau hasil yang didapat. Terima kasih moderator, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih kepada pemakalah kedua Ibu Fortunata Tiasrinestu atas presentasi makalahnya, sangat menarik. Kita bisa melihat di sini, setelah di pemakalah yang pertama kita melihat bagaimana fungsi seni dan masyarakat sebagai sarana pendidikan dan hiburan. Di pemakalah yang kedua kita bisa melihat bagaimana seni itu mampu menginspirasi masyarakat untuk pada suatu kondisi atau keadaan yang diharapkan oleh penciptanya dengan daya persuasifnya, sehingga bisa, kalau dalam kasus Mas RS Jogja, itu menjadi media promosi bagi layanan kesehatannya. Baik, akan kita lanjutkan. Untuk pemakalah pada siang hari ini yang ketiga ada Ika Yulianti SST MSN dengan judul makalahnya Pendekatan Visual untuk Terapi Klien Skizofrenia
gejala sedang. Baik, untuk selanjutnya waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya ke pemakalah. Monggo saya persilahkan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Mas Aji Susanto atas waktunya. Bapak Ibu semuanya, izinkan saya menampilkan PowerPoint mengenai artikel paper saya. Baik. Baik, dengan judul pendekatan visual untuk terapi klien skizofrenia gejala sedang. Baik, Bapak Ibu semuanya, izinkan perkenalkan nama saya Ika Yulianti, saya dari Prodi Animasi ISI Yogyakarta dengan email ika@isi.ac.id. Artikel ini hasil dari penelitian dosen pemula dan untuk samplingnya saya mengambil daerah Yogyakarta saja. Mengenai gambaran, saya gambarkan dengan diagram Fishbone mengenai penyebab peningkatan populasi penderita gangguan jiwa sebagai masalah utama bagi masyarakat di Indonesia. Bisa kita ketahui bahwa problem utamanya adalah peningkatan populasi penderita gangguan psikotik. Beberapa penyebab seperti itu, penyebab baik itu dari material, metode, dan mesin, dan juga beberapa hal lain, termasuk people-nya juga dan environment-nya. Nah, ini detailnya adalah kurang inovasi terapinya, kemudian ada banyak penambahan jumlah individu yang mengalami gangguan psikotik, kemudian kurang eksplorasi dari sisi metodenya, kemudian konsep kurang dikelola kembali, kemudian adanya kurang efektif dan kurang konsisten. Mengenai people-nya sendiri adalah ketidakpedulian dan ketidaktahuan, karena di lingkungan di sekitar kita banyak sekali penderita gangguan jiwa atau psikotik yang istilahnya terpelantar atau tidak ditangani dengan baik seperti itu. Adapun secara garis besar, penderita gangguan psikotik menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan masyarakat umum Indonesia, di mana gangguan jiwa dapat mengganggu penderitanya, susah melakukan komunikasi, kurang bisa memahami keinginan diri, tidak bisa mengungkapkan perasaan, bahkan hingga menimbulkan perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Gangguan skizofrenia dengan gejala sedang memiliki karakter yang berbeda dengan gejala ringan, sedang, dan berat. Dalam upaya pemulihan psikologis yang mendapat gangguan tersebut, tentunya dibutuhkan terapi yang konsisten dan terukur. Proses studi ini meneliti mengenai dari potensi terapi melalui seni dan dapat dievaluasi dari visual sketching yang dihasilkan dari individu yang sedang dalam proses pemulihan atau rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan metode proses pengambilan data dengan metode kualitatif sebagai data primer, sedangkan data sekundernya diperoleh dari data literatur, internet, artikel maupun foto dokumentasi. Adapun tahapan yang akan dilakukan pada proses studi ini yaitu riset lapangan, perubahan desain eksperimen, implementasi desain, dan evaluasi visual sketching. Melalui desain eksperimental kasus tunggal atau single case experimental design, yaitu sebuah perwujudan dari pendekatan sebuah perilaku. Dengan konsep skema desain eksperimen terapi bagi klien skizofrenia dengan gejala sedang dihasilkan berdasar dari hasil data dari individu klien skizofrenia. Buku terapi seni bagi klien skizofrenia dengan gejala sedang ini menerapkan pendekatan persepsi visual yang mampu mengevaluasi dari hasil eksperimen. Proses studi ini menggunakan pendekatan teori seni yang mengartikan bahwa seni merupakan sebuah aktivitas batin yang
memiliki pengalaman estetika, serta memiliki daya membangkitkan perasaan takjub dan terharu. Bapak Ibu semuanya, saya lebih konsentrasi pada jenis gangguan jiwa yaitu skizofrenia, di mana skizofrenia adalah jenis gangguan jiwa yang mempengaruhi pola berpikir, komunikasi, dan emosi pada klien secara individu. Jenis gejala ini juga akan selalu kambuh kembali sehingga membutuhkan terapi jangka panjang yang cukup konsisten. Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian mengenai terapi seni dengan pendekatan naratif yang meningkatkan harapan pada individu dengan gangguan psikotik. Ini oleh Iswari tahun 2016. Dalam penelitiannya, dengan adanya terapi seni dengan pendekatan naratif dapat memberikan harapan hidup bagi individu gangguan psikotik. Kemudian ada dasar teori seni, di mana seni menghasilkan produk keindahan yang mendatangkan kenikmatan, dan seni juga merupakan sesuatu yang dinamis dalam mengakomodir keinginan dan harapan seseorang. Gangguan psikotik adalah sebuah gangguan pada jiwa manusia yang ditandai adanya halusinasi, perilaku, dan komunikasi yang kacau. Kemudian dengan desain eksperimen kasus tunggal atau single case experimental design, yaitu desain dalam penelitian untuk mengevaluasi efek sebuah perlakuan melalui kasus tunggal, di mana di dalam penelitian ini membuat sampling dari klien psikotik atau penderita gangguan jiwa dengan jenis skizofrenia untuk gejala sedang. Karena dalam penelitian ini saya membagi 3 gejala, yaitu gejala ringan, sedang, dan berat. Kemudian dengan proses penelitian yang menghasilkan artikel, ini mulai dari pengumpulan data, kemudian menganalisa, dan pembuatan konsep, dan eksperimentasi konsep, kemudian ada penyajian hasil penelitian berupa informasi baik formal maupun informal. Kemudian ini adalah hasil dari tes atau assessment untuk klien sebagai sampel dengan jenis gejala skizofrenia. Di sini untuk gejala sedang, beberapa instruksi yang dari terapis atau dari kami itu dapat melakukan dengan baik, yaitu dapat membuat lingkaran, kotak, segitiga, dan persegi panjang, di mana ketika penderita skizofrenia gejala ringan, untuk gejala berat itu tidak bisa membuat di tahap ini gitu. Jadi ketika membuat bulat itu untuk menyatukan ujung ke ujung itu sangat sulit. Jadi untuk tahapan assignment ketika mereka atau klien tidak bisa membuat bentuk, baik itu bentuk bulat, kotak, atau segitiga, atau persegi panjang, maka dari hasil assessment, maka bisa dikategorikan bahwa kalau tidak bisa bahwa dia adalah masuk gejala berat. Karena di sini ada klien yang mampu mengerjakan sesuai instruksi, maka dapat dikategorikan menjadi gejala sedang. Kemudian instruksi kedua adalah mengembangkan dari bentuk dasar atau elemen dasar itu menjadi sebuah bentuk sesuai dengan pikirannya atau bayangan atau imajinasi dari klien tersebut. Di sini membuat beberapa bintang dengan jumlah 6 dan diulang, dan dipastikan bahwa klien pada golongan skizofrenia gejala sedang. Kemudian kembali instruksi berikutnya adalah mengembangkan dari bentuk sederhana bintang tadi itu menjadi sebuah bentuk yang bisa disebutkan, misalkan manusia, ikan, bunga, atau gunung. Akhirnya klien dapat membuat sesuai instruksi.
dan masih bisa dipastikan bahwa klien termasuk jenis gangguannya adalah skizofrenia gejala sedang. Kemudian ketika klien ini diberikan instruksi untuk menyatukan atau membuat ilustrasi yang bercerita dari gambar dasar ini tidak bisa, maka tetap dipastikan kembali bahwa tetap pada tahap gejala sedang. Jadi tidak bisa menuju gejala ringan seperti itu. Karena pada tahapannya untuk gejala berat itu adalah membuat bidang dasar seperti kotak, bulat tadi. Kemudian untuk yang gejala sedang adalah membuat bentuk seperti itu yang bisa disebutkan. Kemudian untuk gejala yang ringan adalah mampu membuat ilustrasi yang bercerita. Itu adalah ketiga tahap yang dilakukan untuk asesmen awal dan nanti akan dikembangkan untuk menjadi buku terapi seni. Mohon maaf, waktu tinggal 4 menit lagi, Mbak Ika. Terima kasih, Mas Haji. Secara simpulannya adalah klien penderita skizofrenia gejala sedang membutuhkan adanya buku sebagai tools untuk terapi seni menjadi salah satu alternatif sebagai konten untuk membantu klien mendapatkan rasa nyaman, percaya diri, bisa mengekspresikan diri, hingga memberikan harapan hidup yang lebih positif. Dalam proses penelitian, penulis mendapatkan pengalaman estetika yang didorong karena rasa sosial terhadap klien penderita skizofrenia. Buku terapi seni bagi penderita skizofrenia gejala sedang dapat digunakan setelah klien mendapatkan asesmen untuk dapat digolongkan pada tingkatan gangguan jiwanya. Segala informasi maupun foto wajah terkait sampel klien skizofrenia dirahasiakan oleh penulis. Untuk rujukan sebagai buku terapi seni untuk penderita skizofrenia gejala sedang, ringan, dan berat, saya memberikan nama psikosik. Apa itu psikosik? Mengenal psikosik adalah berasal dari dua kata, yaitu psiko diambil dari kata psikotik dan kata sik dari istilah asik. Jadi psikosik memberikan gambaran mengenai penderita psikotik yang tetap harus menjalani kehidupan dengan asik. Buku ini diciptakan untuk memberikan terapi yang asik bagi penderita psikotik dengan gejala ringan, sedang, dan berat. Terdapat instruksi yang mengarahkan klien untuk melakukan terapi melalui seni, dan seni dapat memberikan perasaan nyaman dan membantu untuk berkomunikasi. Dalam buku terapi ini terdapat satu tokoh yang akan membantu dan memberikan instruksi-instruksi bagi terapisnya maupun dari klien skizofrenia. Berikut ada beberapa kegiatan, di mana kegiatan itu adalah asesmen awal, kemudian hingga uji coba, hingga kesimpulan, untuk mencapai kesimpulan dari eksperimen yang sudah saya kerjakan. Dan terima kasih, berikut di atas adalah presentasi saya, mohon masukan dan sarannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator Mas Aji Susanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Ika Yulianti atas presentasinya terkait dengan judul pendekatan visual untuk terapi klien skizofrenia gejala sedang. Luar biasa, kita bisa melihat di sini bagaimana relasi seni dan masyarakat mampu didayagunakan sebagai sebuah tawaran untuk melakukan terapi kesehatan mental atau mental healthy, di mana saat ini kesehatan mental itu menjadi permasalahan yang sangat kontekstual pada generasi sekarang ataupun mendatang. Terima kasih Mbak Ika atas presentasi makalahnya. Kita akan beranjak ke presenter berikutnya, dan sekali lagi saya mengingatkan apabila ada pertanyaan, komentar bisa disampaikan melalui chat ataupun nanti di akhir kita akan berdiskusi secara langsung. Untuk makalah berikutnya ada makalah dengan judul pengembangan virtual reality tour dengan metode video sebagai sarana wisata secara daring pada kawasan Desa Wisata Pampang dari
Olivia Febrianti Ngabito, Eko Agung Saputra, dan Sasperi Yendra. Bagi pemakalah, waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya. Terima kasih, silahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dari tadi kita di Jogja terus, sekarang kita kembali atau kita ke Kalimantan dulu dengan tema atau dengan judul makalahnya itu adalah pengembangan virtual reality tour dengan metode video sebagai sarana wisata secara daring pada kawasan Desa Wisata Pampang yang ada di Kota Samarinda. Kebetulan kami dari Institut Teknologi Kalimantan jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan dan di dalam prodi Desain Komunikasi Visual saat ini sedang dalam pengajuan prodi baru. Selanjutnya ketua saya sendiri Olivia Febrianti Ngabito dan juga kedua anggota saya di sini ada Mas Sasperi Yendra dan juga Mas Eko Agung Saputra. Berikut kalau kita lihat di foto sebelah kiri, di sini kami bersama dengan ketua adatnya. Waktu itu ketika kami sowan bilang minta izin kalau kita ingin mengadakan penelitian, begitu beliau dengan senang hati dan memberikan banyak pengetahuan, ilmu pengetahuan baru kepada kami tentang historical gitu, khususnya suku Dayak Kenyah. Selanjutnya, Desa Pampang adalah desa yang di dalamnya itu mayoritasnya adalah suku Dayak Kenyah begitu, dan jadi semua kultur dan lain sebagainya itu dengan adanya itu jadi pemerintah menyebut bahwa desa tersebut adalah desa wisata Pampang yang berbasis dengan budaya. Biasanya sebelum COVID, setiap hari Minggu, jadi setiap mereka pulang dari gereja setelah dari ibadah, mereka mengadakan sejenis pertunjukan, begitu di situ ada pertunjukan tari-tarian dan juga musik, beberapa macam tarian. Setelah itu sebelumnya itu sangat ramai wisatawan, jadi nggak cuma wisatawan yang ada di Kalimantan, jadi masih banyak juga wisatawan yang ada dari mancanegara untuk berwisata ke desa wisata Pampang ini sendiri. Namun ketika pandemi berlangsung, akhirnya semuanya pun menghilang begitu saja gitu. Jadi aktivitas wisatanya pun tidak ada, hanya beberapa biasanya dari penari-penari, anak kecil rentan sekolahnya dari SD sampai SMA itu stay di situ setiap hari Minggu. Jadi setiap kalau ada yang mau datang dan berfoto itu mereka masih bisa, tapi untuk pertunjukan seperti biasa sebelum COVID itu mereka tiadakan. Selanjutnya, bagaimana perancangan virtual reality tour di Desa Pampang, dan juga penelitian ini bertujuan untuk membangun atau mengembangkan kembali Desa Pampang sebagai desa wisata berbasis budaya, serta mengangkat kembali citra Desa Pampang yang unggul dengan kekayaan kearifan lokal yang dimiliki. Baik, sebelum kita masuk ke dalam perancangan, sebenarnya perancangan ini tuh tercetus ketika kami penelitian sebelumnya dengan pengembangan desa wisata. Jadi di sini kita menggunakan analisis SWOT seperti itu. Di kuadran analisis SWOT Desa Pampang menunjukkan posisinya berada di kuadran 2, sehingga diperlukan pemilihan strategis yang berupa penggunaan setiap kekuatan untuk menghadapi setiap ancaman. Jadi setiap kekuatan yang mereka, kebetulan salah satu item kekuatan mereka itu adalah kebudayaan mereka dan juga masih adanya manusia yang bertelinga panjang, seperti menunjukkan identitas suku Dayak Kenyah itu sendiri. Selanjutnya, setelah hasil penelitian ini, kami pun melanjutkan untuk membuat perancangan kembali atau perancangan virtual reality tour-nya. Begini adalah metode yang kami gunakan, yaitu mulai dari studi literatur, selanjutnya adalah MDLC, analisis hasil, dan setelah itu apakah aplikasi sudah sesuai dan juga kesimpulan. Setelah itu konsep dan desainnya, jadi di sini kami, para perancangnya dan juga mungkin teknisnya itu akan sangat membutuhkan koneksi internet yang stabil dan juga cepat begitu ya. Dan selanjutnya di sini adalah big datanya, dan juga dilanjutkan lagi dari big data lanjut ke gawai masing-masing atau ke gadget masing-masing. Jadi di dalam sini nanti kita keluarannya akan berupa website dan juga mobile application.
Selanjutnya, antarmuka halaman depan atau bisa kita sebut dengan interface user di website virtual tour lokasi kawasan Desa Wisata Pampang. Yang pertama nanti akan kita rancang yaitu beranda, gerbang, setelah itu halamannya, galeri, berita, dan juga lini masa dan juga info. Selanjutnya interface untuk admin panelnya, yaitu beranda, halaman ini dapat diubah, gerbang, halaman, galeri, dan berita dapat ditambah, diubah, dan dihapus. Selanjutnya, lini masa, kontak, dan info dapat diubah. Berikut adalah tampilan layar dasarnya. Di sini itu kebetulan yang menjadi ikon dari Desa Pampang ini adalah laminnya. Jadi rumah adat mereka, rumah tradisional, di sini tempat mereka berkegiatan dari festival pelas tahun, bahkan sampai dari biasanya upacara kematian, begitu juga ada di dalam lamin ini. Begini juga adalah contoh tampilan layarnya, virtual reality tour-nya. Di sini, kalau ini adalah di dalam dari lamin itu sendiri penuh dengan ornamen dan juga ukiran. Selanjutnya tahapannya adalah pembuatan, pengujian, dan juga distribusi. Nah, saat ini kami masih dalam proses desain, jadi pembuatan, terus nanti ketika sudah selesai proses desain dan lain sebagainya, nanti akan kita uji apakah sudah bisa di-scroll ke atas atau ke bawah, dan lain sebagainya. Setelah itu, ketika pengujiannya sudah selesai dan semuanya dalam keadaan baik, begitu akan kami distribusikan melalui web dan juga mobile application-nya. Selanjutnya adalah kesimpulan, rancangan virtual tour Desa Pampang sebagai media wisata di kala pandemi itu adalah output yang kami harapkan begitu. Selanjutnya rancangan virtual tour ini menggunakan foto panorama 360 sebagai materi utamanya. Mungkin kalau rekan-rekan bisa melihat di sini, kami adalah tim peneliti bersama juga dengan satu-satunya manusia yang bertelinga panjang saat ini yang ada di Desa Pampang. Selanjutnya kendala dalam pelaksanaan penelitian kami ini adalah seperti yang kita ketahui saat kita berada di PPKM level 4, di Samarinda juga seperti itu, membuat kami para peneliti tidak dapat melangsungkan penelitian langsung ke lapangan begitu. Jadi hal ini membuat beberapa jadwal yang telah kami susun pun terhambat. Namun kami masih dapat berkomunikasi via telepon dengan para key person, yaitu Bapak Serom selaku Ketua Adat Desa Pampang dan juga Bapak Laing sebagai Ketua Pertunjukan Seni Desa Pampang. 3 tawe, terima kasih. Berikut adalah tim peneliti. Mungkin dari rekan-rekan dapat menghubungi kami dari salah satu email kami, yaitu olivia.olivia.ngabito@lecture.itk.ac.id. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih atas presentasinya dari pemakalah yang keempat, Olivia Febrianti Ngabito, Eko Agung Syaputra, Sasberi Yendra dengan judul pengembangan virtual reality tour dengan metode video sebagai sarana wisata secara daring pada kawasan Desa Wisata Pampang. Luar biasa sekali ya, kita diajak ke Kalimantan untuk melihat salah satu kekayaan budaya dari negara Indonesia, yaitu suku Dayak Kenya. Nah, ini juga menarik, kita bisa melihat melalui presentasi makalah yang keempat ini, komparasi yang menarik ya, antara di makalah yang pertama itu seni dan masa lalu itu sangat dinamis relasinya dengan masyarakat. Nah, di makalah yang keempat ini kita mengintip sedikit tentang tawaran di masa depan, bagaimana realitas virtual itu menjadi salah satu alternatif atau jawaban bagi seni di masa depan. Oke, nanti kita akan diskusikan lagi nanti di akhir presentasi, jadwal presentasi seluruh makalah. Selanjutnya kita akan lanjutkan dulu untuk beranjak ke makalah yang berikutnya dengan judul Dampak Masa Pandemi COVID-19 dalam menjaga eksistensi festival film, studi kasus Festival Film Pelajar Jogja 2020 dari Bapak Dedi Setiawan. Kepada presenter pemakalah, waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Aji Susanto. Mohon maaf Bapak Ibu, saya ini sambil di jalan. Kalau tadi Mbak Olivia bilang diajak jalan ke Kalimantan, ini saya sedang ada di Balikpapan. Mohon maaf Bapak Ibu. Iya, ini saya posisi
sambil jalan. Ya, siang hari ini saya ingin menyampaikan tentang penelitian yang sudah saya lakukan selama kurang lebih 1 tahun terakhir ini tentang dampak masa pandemi COVID-19 dalam menjaga eksistensi festival film. Nah, ini saya mengambil studi kasusnya Festival Film Pelajar Jogja di tahun 2020. Oke, ya seperti kita ketahui, film memang tidak lepas dari kehidupan budaya di sebuah negara. Nah, Festival Film Pelajar ini merupakan salah satu jalur distribusi alternatif yang digunakan pelajar untuk menayangkan filmnya. Nah, FFPJ atau Festival Film Pelajar Jogja ini menjadi salah satu tempat untuk menyalurkan film oleh kreator-kreator film tingkat pelajar. Dan ini tempatnya memang di Jogja, tetapi pesertanya ini se-Indonesia. Oke. Penyelenggaraan FFPJ setiap tahun ini punya keunikan sendiri-sendiri, Bapak Ibu. Jadi dari tahun 2020 ini mereka harus penyelenggaranya merubah pola semuanya yang tadinya bisa luring berubah menjadi daring semuanya. Nah, fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti karena selama pandemi ini ya banyak acara-acara kegiatan kesenian maupun festival terpaksa dihentikan, sementara FFPJ ini masih bisa berjalan dengan kegiatan yang dilakukan. Setelah dilakukan penelitian, harapannya nanti bisa diketahui bagaimana mereka mengelola festival film ini di tahun 2020 kemarin. Ya, latar belakangnya memang fenomena penyelenggaraan festival film ini memiliki keunikan tersendiri. Ya, setiap festival memang punya keunikan-keunikan sendiri. Nah, FFPJ ini melihat peluang tersebut, khususnya yang mereka bidik adalah pelajar, mulai dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Ya, dan ini khusus pelajar, jadi level mahasiswa tidak diikutkan. Ya, target ini dibidik karena belum ada festival film yang menargetkan peserta dari tingkat pelajar. Pelajar ini menjadi target dirasa tepat karena merupakan generasi masa depan yang akan menjadi tulang punggung di aktivitas mendatang. Festival film Jogja menjadi menarik untuk diteliti karena sudah melalui proses yang cukup panjang. Ini mereka mulai mengadakan pertama kali di tahun 2010, sehingga sampai sekarang ini sudah lebih dari 10 kali penyelenggaraan. Dan di tahun ini pun, di tahun 2021, mereka masih terpaksa dengan cara daring untuk pelaksanaannya. Ya, sekitar 1-2 minggu yang lalu saya sempat ketemu foundernya atau pendirinya, ngobrol juga. Ya, mereka masih daring untuk di tahun ini. Oke, penelitian ini fokus pada penyelenggaraan di tahun 2020 saja. Jadi yang saya ambil di tahun 2020 karena memang mereka di tahun 2019 bulan Desember itu masih penyelenggaraan secara luring. Kemudian di tahun 2020 Januari sudah mulai tidak boleh mengadakan kegiatan, dan mereka penyelenggaraan di Desember 2020 sudah daring semuanya. Oke, ini muncul dinamikanya ya karena memang pandemi ya, jadi semuanya harus merubah pola ketika kita biasa ketemu tatap muka, bersosialisasi, kemudian berubah menjadi online semua gitu kan, otomatis ada perubahan-perubahan di situ. Nah, ini cukup menarik untuk dikembangkan, dan saya sedikit menemukan konsep dengan istilah grengseng di kegiatan tersebut. Konsep ini dirasa pas karena untuk pelaksanaan festival tentu akan terlihat menarik jika meriah gitu ya, meriah, ramai, dan kalau bahasa Jawanya itu terlihat grengseng. Grengseng itu seperti apa ya, satu festival banyak yang datang, nah gitulah. Nah, cuman karena pandemi, nah ini
konsep ini seperti apa. Nah, itu yang coba saya ungkap dari situ. Dan pihak pelaksana pun berusaha tetap menampilkan kegerengsengannya acara tersebut. Oke. Nah, tinjauan pustakanya mungkin bisa saya percepat saja ya, karena memang mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa melihat melalui websitenya filmpelajar.com. Ini film yang dikelola oleh Festival Film Pelajar Jogja, dan pendirinya ini Mas Tommy Widiatno Taslim. Ini ya berhubung sudah lama ya, tahun 2010 mereka berproses sampai sekarang, tentu sudah banyak yang mengulas juga. Ya, saya mengutip juga mengambil dari Festival Lima Gunung yang ada di Magelang, karena basicnya ternyata Mas Tommy itu penyelenggaraannya berbasis dari komunitas. Ya, jadi untuk Festival Film Pelajar di Indonesia itu ada tiga tipe penyelenggaranya, Bapak Ibu. Jadi yang pertama ini dari komunitas, ini hanya ada Festival Film Pelajar Jogja ini. Kemudian ada dari pihak swasta, ini Festival Film Katulistiwa, ini ada di Pontianak. Kemudian ada yang diselenggarakan pemerintah, ini Festival Film Edukasi, ini penyelenggaranya dari Pustekom, dan FLSSN, ini penyelenggaranya dari Dirjen SMK itu ya. Gitu. Jadi saya mengambilnya yang festival yang diselenggarakan oleh komunitas. Ya, tahap penelitiannya tentu fase pertama pengumpulan data, kemudian analisis, dan pengembangan konsep gerengsengnya itu. Oke, kemudian ini roadmap yang pernah saya lakukan di penelitian, dari mulai bikin karya di tahun 2011, kemudian 2013 saya sempat membuat buku tentang manajemen penyiaran, 2017 juga membuat buku, kemudian 2019 ini saya meneliti film, kemudian 2020 saya juga meneliti tentang film. Nah, kemudian di 2021 ini saya mulai konsen di penelitian tentang festival. Insya Allah tahun depan bikin penelitian lagi tentang festival lagi. Amin. Oke, kemudian metode pengumpulan datanya, saya ini menggunakan data tertulis, rencana, kemudian data diperoleh, diharapkan nanti mendapatkan data setelah pelaksanaan festival. Jadi setiap tahun saya berusaha mendapatkan data dari panitia penyelenggara. Alhamdulillah data yang saya dapatkan dari tahun 2010 sampai 2021 ini kemarin barusan dikirimi seperti apa itu namanya ya, proposal atau apanya lah ya untuk 2021, dan konsep penyelenggaraannya untuk 2021 ini seperti apa. Oke, kemudian data peserta festival. Ini datanya kalau boleh dibilang dari tahun 2010 sampai sekarang memang sudah lebih dari 1.000 peserta untuk festival film ini. Dan memang di tahun 2020 itu yang paling apa ya, boleh dibilang menurun drastis lah dari tahun-tahun sebelumnya. Karena ya awal-awal pandemi ya, jadi pesertanya hanya sekitar 54 film di tahun 2020 itu. Mohon maaf Pak, waktu tinggal 5 menit lagi. Kemudian data wawancara ini lumayan sudah dapat banyak. Kemudian pendirinya ini Mas Tom itu sebagai narasumber utama. Kemudian juri dari tahun 2010 itu juri yang ada juri utama atau juri tetap dan ada juri-juri tambahan.
Oke, kemudian peserta, kemudian volunteer. Nah, ini data-data yang kami miliki. Kemudian mungkin bisa langsung ke skema penelitiannya. Oh, bentar. Ya, hasil penelitian. Ya, kesuksesan Festival Film Pelajar Jogja ini yang diselenggarakan dari tahun 2010 ini memang tidak terlepas dari usaha penyelenggara untuk membuat gerengseng acara tersebut. Ya. Jadi pada penyelenggaraan tahun 2020, penyelenggara tetap berusaha memunculkan kegerengsengannya itu melalui berbagai kegiatan yang dimulai dari awal tahun sampai puncaknya di akhir tahun itu. Nah, ini penyelenggara berusaha memunculkan konsep gerengseng ini mulai awal-awal tahun, jadi dari bulan Januari mereka sudah mulai memunculkan agar acara itu tetap meriah gitu sampai akhir. Oke, jadi Festival Film Pelajar Jogja merupakan hajatan pendidikan dan kebudayaan. Ya, jadi mereka mengkonsep ini bukan sekedar festival biar selesai, tetapi ini merupakan hajatan pendidikan, kemudian dan kebudayaan. Selain itu, mereka mengistilahkan silaturahmi budaya juga di situ. Ya, FFPJ terhadap tumbuh kembangnya komunitas film pelajar di Indonesia yang harapannya tentu nanti akan kritis, cerdas, dan berani bersikap untuk menjadi bagian dari perubahan ke arah yang lebih baik. Di tahun yang penuh dengan penyesuaian kehidupan ini sebagai dampak dari pandemi, FFPJ terus berjalan. Ikhtiar ini disertai doa segalanya segera membaik tentunya. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dedi Setiawan atas presentasi makalahnya yang berjudul Dampak Masa Pandemi COVID-19 dalam Menjaga Eksistensi Festival Film, Studi Kasus Festival Film Pelajar Jogja 2020. Ya, kalau tadi kita diajak jalan-jalan secara virtual, ini Pak Dedi mengajak kita untuk jalan secara harfiah ya di mobil. Hati-hati Pak. Baik. Jadi kita bisa mengenal istilah baru ya dalam sebuah perayaan festival di mana gerengseng itu menjadi sebuah indikator keberhasilan, kemeriahan dari sebuah festival yang memang sifatnya dia itu merayakan secara meriah sesuatu peristiwa kesenian ya. Kita bisa melihat di sini seni dan masyarakat dalam wujudnya sebagai sebuah peristiwa, terkait juga tadi pemakalah-pemakalah sebelumnya sudah menyajikan relasi-relasi seni dan masyarakat yang sangat luar biasa menarik dan menambah banyak pengetahuan serta tawaran bagi seniman-seniman ataupun peneliti untuk bisa melihat kembali, meninjau ulang, merefleksikan hubungan antara seni dan masyarakat. Baik, ini sesi presentasi dari seluruh pemakalah sudah selesai dilaksanakan dengan lancar. Selanjutnya kita akan menginjak pada sesi tanya-jawab atau diskusi bagi teman-teman peserta, penonton, ataupun pemakalah yang memiliki komentar, pertanyaan, ataupun apapun itu, usulan dan masukan bisa disampaikan secara langsung dengan raise hand atau menuliskan komentar-komentar tersebut melalui kolom chat. Baik, di kolom chat juga sudah disampaikan oleh host untuk presensi hari pertama bisa diisi Bapak Ibu peserta semuanya, lalu juga dimohon untuk mengisi feedback pada link di kolom chat. Itu merupakan sebuah form yang akan memberikan masukan bagi kami panitia dan penyelenggara untuk bisa lebih baik di seminar-seminar yang akan datang. Baik, saya akan bacakan satu komentar terlebih dahulu dari Bapak Rahmadi Sans ke makalah Pak Dr. Irwandi. Jadi komentar dari beliau seperti ini. Selamat siang, Pak Dr. Irwandi, perlu dipikirkan juga sumber air karena proses analog itu perlu banyak air. Kalau memang akan menggunakan mobil atau OB-van, sumber air bisa disimpan di bagian luar atas mobil. Itu komentar dari Pak Rahmadi. Apakah dari tim pemakalah akan ditanggapi terlebih dahulu? Silakan. Ya, terima kasih Pak Rahmadi. Pak Rahmadi ini dosen kamar gelap juga di Unpas. Terima kasih atas masukannya. Iya, memang air
menjadi isu penting dalam fotografi analog dalam prosesnya itu. Dan itu sementara ini kita pikirkan dia akan berada di sekitar belakang itu, belakang agak atas. Nah, sehingga ini bisa jadi masukan juga apakah di atas itu akan ada air juga sambil mempertimbangkan bobot dari mobil itu ketika ada berat di atas, apa gaya sentrifugalnya itu ketika berbelok, walaupun kita bukan buat ngepot ya bis itu, apa gaya sentrifugalnya akan mempengaruhi atau tidak, mungkin akan kami kaji kembali. Pak Novan mungkin saya kira bisa menambahkan anggota saya. Begitu, monggo. Terima kasih Pak Rahmadi. Pak Novan, ada tambahan? Oh, enggak ada. Oke. Ya, Pak. Ada. Mungkin ini ya Pak ya. Selain di belakang dan di atas, seperti kata Pak Irwandi bilang tadi, bisa memanfaatkan bagian bawah yang sebenarnya kalau bis itu biasanya untuk bagasi itu bisa kita loskan untuk penampungan air, lalu sumber listrik dan segala macam kita bisa bagi space yang di situ. Benar-benar. Terima kasih Pak. Mohon maaf, host itu ada suara masuk, bisa di mute dulu. Oke, baik, terima kasih untuk tanggapannya dari Pak Irwandi dan Pak Novan dari komentar Pak Rahmadi. Untuk Pak Rahmadi bagaimana? Apakah memberikan respon terkait tanggapan tersebut? Ya, terima kasih kepada moderator. Maksud saya di sini adalah kalau memang di atas itu nanti tidak perlu tenaga lagi dalam artian menggunakan pompa. Jadi secara tidak langsung air dari atas itu mengalir sendiri. Jadi tinggal buka keran saja itu air sudah langsung bisa kita pakai. Itu pertimbangannya ya, mungkin nanti entah bentuknya sepanjang bodinya entah dibuat kayak bak itu, tapi sepanjang bodi. Jadi untuk keseimbangan itu mungkin masih dipertimbangkan itu. Jadi pertimbangan di situ. Kalau mungkin tadi di belakang bisa saja, tapi harus menggunakan pompa lagi itu yang mungkin karena sumber listrik tentunya kan jadi masalah nanti. Itu mungkin pertimbangan. Terima kasih Pak Irwandi sama Pak Novan. Terima kasih Pak Rahmadi. Salam buat teman-teman di Siap. Baik, terima kasih. Sebuah diskusi yang sangat membangun dan konstruktif bagi pemakalah maupun penonton atau peserta seminar yang menanggapi isi dari makalah para presenter. Selanjutnya, apabila ada komentar lagi atau tanya jawab, silakan, masih ditunggu untuk seluruh penonton maupun peserta pemakalah. Baik, kalau belum ada, maka mungkin saya bisa memberikan sedikit tanggapan ataupun pertanyaan untuk Mbak Ika Yulianti. Ini sebenarnya pertanyaan yang sederhana, tapi saya penasaran. Jadi terkait dari makalah Mbak Ika Yulianti yang berjudul pendekatan visual untuk terapi klien skizofrenia gejala sedang. Nah, ini menarik sekali. Saya tertarik penggunaan istilah klien di sini ya. Kenapa memilih penggunaan istilah tersebut? Apakah itu dinilai lebih humanis daripada istilah pasien atau bagaimana? Mohon bisa dijawab. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Aji. Penggunaan kata klien terbiasa digunakan di camp assessment atau semacam tempat rehabilitasi untuk menghargai pasien yang memang sedang dalam gangguan jiwa seperti itu. Dan klien di sini berharapnya ada sebuah kedekatan di mana kita sebagai manusia normal seadanya seperti ini, tapi kita tetap menghargai mereka supaya lebih dekat seperti itu maksudnya. Untuk lebih seperti kedekatan juga gitu maksudnya Mas Aji. Oke, baik, terima kasih. Ini sedikit saja Mbak, soalnya dari tadi saya penasaran penggunaan istilah tersebut. Ya. Baik. Biasanya kliennya klien pekerjaan, deh. Ya, kepentingannya komersil kan biasanya. Ya.
kepentingan profesional. Baik, sedikit informasi sebelumnya untuk seluruh peserta dan pemakalah. Besok masih ada hari kedua seminar virtual FSMR 2021 dengan keynote speaker Profesor Wening Udasmoro dari Fakultas Ilmu Budaya UGM Yogyakarta. Jadi dimohon untuk seluruh peserta dan pemakalah untuk hadir kembali pada seminar hari kedua esok hari. Link dan jadwal dapat kita cek pada grup WA pemakalah dan peserta, dan pastikan untuk hadir kembali untuk mendapatkan apabila menghendaki mendapatkan sertifikat. Jadi sudah di-share juga di kolom chat seluruh informasi yang diperlukan terkait pelaksanaan seminar virtual di hari kedua besok. Masih ada boleh pertanyaan, Pak Haji? Baik, silakan Pak Irwandi. Ya. Masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Oke, terima kasih. Saya penasaran tadi, mungkin agak terlewat, ingin melihat contoh apakah sudah ada yang video sebagai sarana tur virtual itu dari rekan kita di Kalimantan. Bila ada mungkin bisa di preview sedikit. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Pak Dedi ini prediksinya untuk menjaga gerengseng sebuah festival itu, apabila kita sudah selesai dengan pandemi dan menjalani skema new normal, itu gimana prospeknya, Pak? Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irwandi atas respon dan pertanyaannya. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh pemakalah Mbak Olivia Febrianti terkait preview virtual reality tour videonya. Apakah sudah bisa ditampilkan? Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Pak Irwandi. Kebetulan saat ini kami masih dalam proses perancangan storyboard-nya. Jadi untuk video itu kami masih menyusun-nyusun rencananya. Untuk videonya itu hanya kita tampilkan ketika para user itu masuk ke dalam laminnya. Jadi nanti di lamin itu kan ada mereka menyajikan pertunjukan-pertunjukan gitu ya Pak ya, tarian-tarian dan juga musik. Nanti di situ rencananya video virtual reality tour-nya dimainkan begitu. Kalau untuk dari luar kayak dari halaman utama kan langsung bentuknya lamin tadi ya. Nanti di situ sudah ada guidance-nya atau udah ada icon untuk diklik, mereka bisa masuk. Tapi untuk saat videonya untuk kami putar sekarang masih belum karena kami masih dalam proses perancangan storyboard-nya begitu Pak. Ya, terima kasih Mbak Olive. Baik Pak. Baik, selanjutnya kepada Pak Setiawan, monggo silakan ditanggapi untuk pertanyaan dan respon dari Pak Irwandi. Silakan. Ya, terima kasih Pak Irwandi. Pertanyaannya, ya jadi untuk Festival Film Pelajar Jogja memang karena pandemi kemarin ya, jadi harus merubah pola yang sebegitunya. Yang tadinya memang ya namanya festival, mereka kan pasti sekitar 3 hari acara. Di 3 hari itu ada workshop, ada acara macam-macam lah di situ, pemutaran karya dan sebagainya. Kemudian di tahun 20 itu kemarin mereka semuanya menjadi daring, jadi mereka membuat satu studio kecil-kecilan untuk penayangan karyanya itu, dan semuanya di-upload di channel YouTube-nya mereka. Nah, kedepannya ini di tahun 2021 ini, ya sekitar semingguan yang lalu itu saya ketemu. Nah, dia juga sudah cerita nanti konsepnya akan sementara masih akan sama juga, tetapi mereka pengen menggandeng mitra-mitra yang sudah terbiasa dengan live streaming, kemudian biasa dengan studio. Harapannya nanti biar lebih lebih gerengsengnya itu muncul. Karena memang di tahun 20 itu ternyata mereka ya masih tergagap-gagap lah. Karena kan mendadak ya yang namanya COVID itu meskipun sudah disiapkan sebagaimana siapnya mereka, ternyata hasil penelitian yang saya dapatkan mereka ya masih kurang di hari-harinya memang kurang. Tetapi kalau untuk proses ininya memang
FFPJ itu berprosesnya dari awal. Jadi dia tidak ada berhentinya. Jadi di bulan Januari Februari itu mereka sudah merancang yang namanya konsep acaranya mau apa setahun itu. Kemudian di bulan Maret mereka sudah menentukan tema. Ya, kalau yang di tahun ini temanya kalau tidak salah urip iku urup, kalau nggak salah ya. Itu di tahun 2021 itu. Kemudian Mei itu launching logo, kemudian mereka sudah melakukan namanya literasi digital. Karena memang semua melalui daring ya, kemudian namanya literasi digital. Jadi hampir 2 minggu sekali mereka mengadakan apa namanya Zoom dengan anak-anak SMA, SMK, SMP dan SD gitu. Dan mereka bekerja sama dengan ini dinas pendidikan. Ya, jadi untuk link-link ininya ya karena memang sudah jalan sekitar 10 tahun lebih, nah itu masih berjalan dengan guru-guru itu. Nah, nanti di bulan Oktober ini sudah mulai masuk karya film, kemudian November dikurasi, nanti Desember sudah penjurian. Ya, jadi berputar terus, Pak. Jadi memang dia tidak ada berhentinya, tapi memang ya karena pandemi ya, jadi memang masih begini. Tapi ke depan tentu akan ada konsep pengembangan untuk festival film pelajar Jogja ini. Cuman karena memang sementara masih pandemi ini, dan pandemi ini kata pendirinya ini dia terus punya konsep baru. Nah, gimana caranya untuk pengelolaan lebih baik, pengelolaan secara digital gitu ya, karena memang selama ini ya masih manual juga mereka nyimpennya gitu. Ya semoga nanti akan menjadi lebih baik lagi di apa namanya di pelaksanaan Festival Film Pelajar Jogja itu. Dan insya Allah saya masih akan berkutat di situ, akan meneliti konsen di FFPJ itu dulu. Iya. Siap, terima kasih Pak Dedi. Ya. Ingat dari Kalimantan masih harus PCR. Sudah Bapak, ini barusan. Pak Dedi di Balikpapan Kak Pak? Iya, di Balikpapan ini. Ini baru berhenti pinggir jalan. Iya Pak, mampir ke ITK Mau ketemu? Pak. Boleh. Pak masih ingat saya masih sebapak. Masih. Masih sebapak. Alhamdulillah. Oke Pak. Siap boleh, Pak. Boleh, siap. Di sini. Oke, baik. Terima kasih luar biasa sekali ya. Ternyata melalui realitas virtual ini bisa mempertemukan sesuatu yang terpisah jarak dan waktu jauh sekali. Ya. Oke, terima kasih Pak Dedi atas penjelasannya terkait tadi prediksi atau dugaan formulasi untuk bagaimana nanti kita menghadapi kehidupan normal yang baru sambil tetap kita bisa menyelenggarakan sebuah perhelatan atau peristiwa seni yang dalam tanda kutip gerengseng tadi. Semoga nanti setelah hasil penelitiannya sudah komplit dan selesai, kita bisa menerapkannya ke peristiwa-peristiwa kesenian yang lain. Mungkin terakhir sedikit, saya ada sedikit pertanyaan untuk Ibu Fortunata Tias Renesto terkait makalahnya yang berjudul Media Promosi Layanan Kesehatan pada Mars RS Jogja. Sangat menarik, dan pertanyaan dari saya mungkin hanya sedikit konfirmasi saja terkait tema dari makalah tersebut, yaitu yang pertama adalah apakah selain diksi tadi atau kata, aspek yang lain seperti nada itu juga mempengaruhi kehadiran lagu tersebut sebagai sebuah sarana promosi yang mempengaruhi menstimulus gambaran mental di bawah sadar oleh penikmatnya. Itu yang pertama. Lalu kedua, sedikit tanggapan terkait diksi yang dipergunakan dalam lagu tersebut. Saya melihat ada sebuah relasi kelas di situ, di mana dia menggarisbawahi bahwa RS Jogja itu adalah sebuah RS kota ya. Jadi mungkin itu bisa menarik untuk kita gali lebih dalam ke depannya. Mungkin Ibu Fortun bisa menanggapi. Terima kasih Bu.
Ya, baik. Terima kasih Mas Anom pertanyaannya. Yang pertama, kalau dari segi lagu itu terbangun dari lirik dan nada ya. Jadi pasti saja mempengaruhi. Cuma dalam konteks penelitian ini saya lebih ke lirik. Sebenarnya nada juga mempengaruhi karena ini dari judulnya itu dari aspek musikal, elemen musikal itu sangat mempengaruhi. Jadi Mars itu kan tempo, dinamika, kemudian nadanya itu juga semangat ya, tiga tempat tatap tatap tap tarap tarap tap ta. Beda kalau ta 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 itu beda. Jadi lagu itu merupakan satu kesatuan. Tapi dalam penelitian ini karena saya lebih ke konteksnya bahasa, jadi lebih menekankan ke bahasa itu. Diksi, lirik itu penting. Lalu yang kedua, persepsi rumah sakit kota, rumah sakit Jogja, itu sebenarnya untuk merubah atau menciptakan brand image yang baru ketika waktu peresmian logo baru itu juga untuk merubah citra bahwa rumah sakit kota, rumah sakit Jogja itu dulu namanya Rumah Sakit Wiro Saban, kalau yang di Jogja pasti tahu ya. Dan itu terkesan waktu itu pelayanannya itu rumah sakit yang pelayanannya karena negeri ya, jadi kurang begitu memuaskan gitu. Jadi ketika ada brand baru dengan logo baru, maka direktur pada waktu itu Pak Mulyo Hartono itu menginginkan ada semangat baru dan itu bisa dihayati oleh semua sivitas Rumah Sakit Jogja. Maka dengan lagu Mars Rumah Sakit Jogja ini diharapkan membangun semangat pelayanan baru dengan empati, jujur, sopan gitu. Dan itu tercermin dalam visi misi Rumah Sakit Jogja. Jadi ketika ingin membuat image atau brand baru, jadi Rumah Sakit Wiro Saban karena letaknya di Jalan Wiro Saban ya. Terus kemudian menjadi rumah sakit kota, rumah sakit Jogja dengan logo yang baru. Dan Mars itu sampai sekarang kalau berkunjung ke rumah sakit kota, rumah sakit Jogja itu diperdengarkan ketika awal untuk memulai semua kegiatan pada pagi hari dan nanti di akhir pelayanan itu juga. Itu saja Mas Anom mungkin yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Fortunata atas tanggapannya. Baik, saya ingatkan kembali untuk seluruh peserta dan pemerintah untuk hadir juga di hari kedua seminar virtual FSMR tahun 2021 besok dengan keynote speaker-nya adalah dimulai dengan dari Prof. Dr. Wening Udasmoro dari Fakultas Ilmu Budaya UGM Yogyakarta. Jadi apabila menghendaki sertifikat sebagai peserta seminar bisa hadir di kedua rangkaian acara seminar virtual FSMR. Untuk semua informasi sudah disampaikan melalui kolom chat, jadi bisa lihat sendiri dan mencatat sendiri untuk terkait pelaksanaan seminar di hari selanjutnya. Baik, alhamdulillah, puji Tuhan, seminar pada siang hari ini di sesi paralel yang kedua itu berjalan dengan lancar dan baik. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pemakalah yang sudah mempresentasikan hasil pemikiran dan telah memberikan sumbangan yang sangat besar bagi perkembangan pengetahuan terkait relasi antara seni dan masyarakat. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah hadir pada seminar virtual FSMR pada siang hari ini yang sudah menonton dengan baik dan sesuai tata tertib yang sudah kita umumkan. Untuk link meeting dicek kembali ada perubahan, link yang benar ada di kolom chat yang paling akhir. Baik, sebelum saya akhiri, saya akan bacakan beberapa simpulan pada sesi kedua, sesi paralel seni dan masyarakat pada siang hari ini.
Yang pertama, dinamika seni yang sudah lama menghilang karena perkembangan teknologi kembali dikenal dan populer di masyarakat saat ini dengan upaya tawaran studio foto analog keliling yang mengamplifikasi kedekatan antara seni dan masyarakat dengan luar biasa. Hal itu juga bisa kita lihat dengan bagaimana sebuah seni itu memberikan gambaran atau mengintip ke masa depan, bagaimana realitas virtual itu memberi jawaban juga terkait bagaimana kita bisa melihat artefak kebudayaan ataupun masyarakat budaya di Desa Pampang, di Kalimantan, suku Dayak Kenyah. Lalu bagaimana juga seni dapat menginspirasi penikmatnya pada suatu kondisi, keadaan yang diharapkan oleh senimannya dengan mendayagunakan daya persuasif dari sesuatu yang berulang-ulang dan mempengaruhi gambaran mental secara bawah sadar melalui fenomena Mars RS Jogja yang sudah kita dengarkan tadi makalahnya dan juga lagunya. Lalu kita juga terakhir melihat bagaimana peristiwa seni itu beradaptasi, bertahan, dan mencoba untuk lahir kembali di pandemi COVID-19 ini, terutama pada festival-festival ataupun presentasi seni di masyarakat, supaya tetap bisa mempertahankan fungsi sosialnya, tidak hanya fungsi estetisnya saja. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Sebagai moderator, saya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Semoga dengan adanya seminar ataupun sesi paralel siang hari ini kita bisa menambah pengetahuan, referensi, dan semangat inspirasi untuk tetap berkarya seni ataupun melakukan penelitian seni di masa depan. Terima kasih, saya moderator pamit undur diri. Sebelum live, mungkin Bapak Ibu bisa cek kembali kolom chat untuk segala informasi tentang seminar virtual FSMR ISI Yogyakarta tahun 2021. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya izin undur diri. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Moderator, terima kasih Bapak Ibu semuanya dan pemakalah. Salam sehat selalu. Amin, amin. Amin, amin. Terima kasih, Bu. Salam sehat. Pak Dedi, hati-hati di jalan. Siap, Bu. Selamat sampai di Jogja. Amin, amin. Ya. Terima kasih Pak Irwandi, juga Pak. Terima kasih Pak Ir. Ya. Terima kasih, mohon izin. Pak Dedi pulang ke Jogja bawa amplang. Amplang. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya saya ikut ke Balikpapan. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Izin live ya. Assalamualaikum. Salam. Merkurius. Loh, yang
sekali masakan Ibu. Habis ini aku ikut Bapak ya, Bu. Nanti. FSMR, yes, youthful, energizing, and smart.